Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ana hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan. Sekarang kita tambahkan di belakangnya ada KPK dan FPB. Kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Semangat terus ya! Nah, hari ini yang akan kita bahas, Ibu akan mengulang sedikit tentang bilangan prima. Lalu kita lanjut ke KPK, lalu ke FPB. Ibu mengingatkan lagi tentang bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Ya. Terus di sini bilangan primanya, bilangan primanya ingat ya, dari yang paling kecil ada angka 2, 3, lanjut ke 5, 7, dan seterusnya. Bilangan prima itu bilangan yang dilingkari. Yang disilang berarti bukan bilangan prima. Nah, untuk mengingatkan lagi, pohon faktor. Mungkin ada yang lupa cara membuat pohon faktor. Yuk kita belajar lagi. Misalnya Bu Ana punya angka 72. 72 ini kalau di pohon faktorkan harus dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Lihat di sini, bilangan prima yang paling kecil adalah angka 2. Selanjutnya angka 3. Berarti kita coba dulu, bisa nggak sih 72 itu dibagi dengan 2? Ternyata bisa, 70 dibagi 2 sama dengan 36. Kalau 36 bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 18. 18 bisa dibagi 2? Bisa, 9. Lalu 9 bisa nggak ya dibagi 2? Nggak bisa ya, cuma bisa dibagi 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Terus hasilnya, lihat nih, di bawah ini hasilnya 72 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 kali 3. Boleh ditulis di sini ya, 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama persis nih yang dilingkari merah dengan yang ini. Lalu kita harus sederhanakan lagi supaya bisa terlihat lebih gampang maksudnya. 2-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3, ya udah kita tulis aja 2 pangkat 3. Lalu 3-nya ada berapa? 3-nya ada 2. Ya udah kita tulis aja menjadi 3 pangkat 2. Sip, pintar. Kita coba lagi yang kedua, misalnya ada angka 54. 54 bisa nggak dibagi 2? Ternyata bisa, 54 dibagi 2 sama dengan 27. 27 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Bisanya dibagi berapa? Bilangan prima setelah 2 adalah 3. Pintar. Dibagi dengan 3 sama dengan 9. 9, 3 dikali 3. Ya udah deh kita tulis aja di sini. 54 itu sama dengan 2 dikali 3 kali 3 kali 3. Sama dengan 54. Nah kalau gitu kita sederhanakan lagi bentuknya menjadi 2-nya cuma sendiri. Makanya kita tulis 2-nya sendiri di sini. 3-nya ada 3. Jadi 3 pangkat 3. Sip. 36 juga sama ya. Kita bagi dulu dengan bilangan prima yang paling kecil, lalu lanjut ke bilangan prima selanjutnya. Hasilnya seperti ini. Yuk kita lanjut ke kelipatan persekutuan terkecil. Gimana sih cara carinya? Begini loh. Mencari kelipatan tiap-tiap bilangan. Kemarin kita sudah belajar ya kelipatan persekutuan, jadi harus dicari dulu kelipatannya. Terus menentukan kelipatan persekutuan dari bilangan tersebut. Nah, kemarin juga ingat ya, kita sudah pernah mencari kelipatan persekutuannya. Nah, misalnya kita langsung aja ke contoh soal ya, supaya lebih gampang. Misalnya Bu Ana punya bilangan 5 dan 8. Tentukanlah KPK dari bilangan 5 dan 8. Nah, ngerti ya ini maksudnya dari mana? 5 kali 1, 5, 5 kali 2, 10, 5 kali 3, 15, dan seterusnya. Sampai 5 kali berapa? 40 tuh 5 kali? Pinter, 5 kali 8. Selanjutnya lagi, 8 kali 1, 8 kali 2, 8 kali 3, 8 kali 4, 8 kali 5, 8 kali 6, 8 kali 7, dan seterusnya. Yang namanya juga terkecil, jadi dilihat. Yang kembar itu, bilangan yang paling kembarnya itu yang paling kecil. Ada di mana?
Lihat. 5 di bawah nggak ada, 10 nggak ada, 15 nggak ada, 20 nggak ada, 25 nggak ada, 30 nggak ada, 35 nggak ada. Ternyata ada bilangan 40. Jadi, gimana dong? Jadi, KPK dari 5 dan 8 adalah 40. Mudah ya, tinggal kalian buat aja kelipatannya 5 kali 1 sampai 5 kali 10, 8 kali 1 sampai 8 kali 10. Nah, terus dilihat yang kembarnya itu yang paling kecil ada di mana, di angka berapa. Nah, kalau Bu saya tuh bingung kalau pakai kelipatan, boleh nggak saya pakai pohon faktor? 2 jempol buat kalian. Kalau misalnya kalian bisa pakai pohon faktor, berarti gini. Misalnya ada contoh soal tentukan KPK dari bilangan 12 dan 30. Bilangan 12 dan 30 kita bagi dengan apa? Ayo, ingat? Bagi dengan bilangan prima terkecil. 12 itu 2 dikali 6. 6 itu 2 dikali 3. Jadinya 2 pangkat 2 dikali 3. Lanjut lagi, 3 itu, 30 itu bisa dibagi 2? Bisa. 2 dikali 15. 15 itu 3 dikali 5. Oke, jadinya 2 dikali 3 dikali 5. Nah, pertanyaannya kalau sudah seperti ini, itu gimana dong carinya? Carinya gampang, lihat nih ya, kalau KPK itu lihat semua bilangan. Nah, kalau udah dapet gini, ada 2 pangkat 2, ada 2 kembar nih. Apa kita tulis semuanya? Jangan. Kita cari pangkat yang paling besar. Ada 2 pangkat 2. Ya udah kita carinya yang 2 pangkat 2. Kita ambilnya yang 2 pangkat 2, yang pangkatnya paling besar. Terus ada 3. Ya udah pilih aja salah satu aja, nggak boleh dua-duanya. Ya udah kita ambil nih 3-nya di sini nih. Terus 5 ini sendirian, gimana dong? Ya udah tulis aja langsung ke akhirnya jadi gini deh. 2 pangkat 2 diambil dari sini karena dia pangkatnya paling besar. 3 diambil dari sini karena dia cuma pangkat 1. 5 tinggal diturunkan ke sini. Akhirnya 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. 2 pangkat 2 sama dengan, pinter, dikali 3 sama dengan 12. 12 dikali 5 sama dengan 60. Jadi KPK dari 12 dan 30 adalah 60. Sip. Kita masuk ke FPB, faktor persekutuan terbesar. Pertama, kita harus tentukan faktor dari tiap-tiap bilangan. Masih ingat ya cara membuat tabel faktor kemarin? Lalu kita tentukan faktor persekutuan dari 2 bilangan tersebut. Nah, kemarin sudah belajar ya tentang faktor persekutuan. Selanjutnya, FPB merupakan bilangan terbesar dari faktor persekutuan tersebut. Nah, contohnya begini, kita langsung aja masuk ke contoh soal karena kalau cuma bicara teori aja sulit ya. Kita akan masuk ke contoh soalnya. Tentukan FPB dari 24 dan 32. Seperti biasa nih. Faktor dari 24 itu berapa ya? Ya, pertama 1 kali 24, lalu 2. 2 dikali 12, 3 dikali 8, 4 dikali 6, dan selanjutnya. Kita cari lagi faktor dari 32. 32 itu 1 dikali 32, 2 dikali 16, 4 dikali 8. Selanjutnya 8 dikali 4, 16 dikali 2, 32 dikali 1. Nah, sekarang kalian harus lihat yang kembarnya yang mana. Oh, ternyata ada 1 kembar, 2 juga kembar, 4 juga kembar, 8 juga kembar. Tapi ingat, FPB merupakan bilangan terbesar. Ya, beda dengan kalau KPK itu cari bilangan yang terkecilnya, yang kembarnya cari yang paling kecil. Nah, kalau sini kan kembarnya cuma ada di angka 40 aja kan. Nah, kalau FPB harus cari yang terbesar. Ini Bu, 1 kan juga kembar, tapi 1 bukan yang terbesar. Harus cari yang terbesar. Ternyata yang terbesar adalah angka 8. Jadi, FPB dari 24 dan 32 adalah bilangan pinter 8. Terus, Bu, saya bisa
ya? Oh, boleh dong. Kalau gitu nih, ada soal tentukan FPB dari bilangan 48 dan 60. Gimana caranya supaya kita dapat FPB-nya dari pohon faktor? Pertama diingat lagi, bilangan tersebut harus dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Bilangan prima yang paling kecil dari 48 adalah 24. Pinter. 24 itu 48 dibagi 2 sama dengan 24, 24 dibagi 2 sama dengan 18, dan seterusnya. Ini duanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Boleh dong Ibu tulis menjadi 2 pangkat 4. Karena dia ada 4, 3-nya tinggal ditulis karena 3-nya cuma 1. Selanjutnya 60, 2 dikali 30, 2 dikali 15, 3 dikali 5. Ya udah, karena 2-nya ada 2, boleh dong Ibu tulis 2 pangkat 2. Boleh ya. Selanjutnya 3 dan 5 karena sendiri-sendiri, masing-masing sendiri. Nah, bedanya dengan KPK kemarin, KPK yang tadi maksud Ibu. Bedanya dengan KPK yang tadi, kalau yang tadi kan kalian harus cari pangkat yang paling besar dan semuanya harus diambil nilainya. Bedanya dengan FPB, kalau FPB kalian harus mencari angka yang kembarnya aja. Angka yang kembarnya aja dan cari pangkat yang paling kecil. Kalau KPK tadi kalian pangkat yang paling besar, nih ya, 2 pangkat 2 sama 2, kalian mesti 2 pangkat 2. Tapi kalau FPB, kalian harus menuliskan pangkat yang paling kecil. Pangkat yang paling kecil dan angka yang kembar, itu kuncinya, ya. Nah, di sini ada 2 pangkat 4, ada 2 pangkat 4. Yang paling kecil yang mana? Pintar. 2 pangkat 2. Makanya kita tulis di sini 2 pangkat 2. Selanjutnya, ada nggak yang angka yang kembar lagi? Ada angka berapa? Angka 3 dan angka 3. Tapi sama-sama 3-nya pangkat 1. Jadi kita ambil yang 3 pangkat 1. Lalu di sini ada 5. Tapi di sini tidak ada 5. Ya, terus gimana dong kalau gini? Berarti 5-nya kita nggak usah ditulis. Karena Ibu ulangi sekali lagi, FPB itu cari angka yang kembar dan cari pangkat yang paling kecil. Sip. Oke, selanjutnya ada 2 pangkat 2 dikali dengan 3. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Pinter. 4 dikali 3 sama dengan 12. Pinter. Jadi, FPB dari 48 dan 60 adalah 12. Gitu caranya. Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan Bu Ana hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat dan membawa berkah buat kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan keluar rumah hanya kalau perlu saja ya. Jaga kesehatan terus karena kita akan menghadapi penilaian akhir semester. Oke, Bu Ana mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan. Ibu Ana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!